Kemarin waktu aku doa, aku rasa yang oke, something remains. Dan pikiran ini muncul di dalam hati aku. Apa yang orang pikir tentang gereja ini? Contoh ini, setelah yang aku sharing sama orang di luar gereja IFGF Tondano, apa yang mereka yang aku sharing, oh aku dari IFGF Tondano. Langsung ada pikiran, oh IFGF Tondano itu yang orang-orang yang seperti apa? Ada sesuatu tinggalan di dalam hidup mereka yang mereka langsung pikir, oh IFGF Tondano itu orang-orang yang aku gak tahu, yang gila, atau yang orang-orang yang menyembah Tuhan terlalu panjang, atau orang-orang yang terlalu semangat, atau apa yang aku gak tahu yang apa yang orang pikir. Tapi itu pertanyaan itu langsung muncul. What do people remember about us? What do they remember? Kalau contoh ada jiwa baru, ada orang baru datang ke gereja ini, when they leave, what do they remember? Apa yang ada yang tinggal di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Yang waktu aku sudah 16 tahun tinggal di Indonesia, waktu aku baru pindah ke Indonesia, ada banyak orang kasih tahu, oh sudah coba makanan Indonesia, oh ya sudah coba ini. Selalu ada orang tanya, sudah coba durian enggak? Selalu. Kalau aku kemana-mana, pelayanan ke Jakarta, Surabaya, Bali, Papua, selalu setiap gereja, setiap orang tanya, sudah pernah coba durian? Dan aku ingat, pertama kali makan durian. Mohon maaf, kalau yang teman-teman di sini suka durian, aku gak suka sama sekali. Anakku, mereka suka. Yang Bethel, yang kemarin datang ke rumah Pak Fendi, dia makan berapa biji? Hampir satu yang buah sendiri dia makan. Bethel suka banget. Tapi aku ingat pertama kali aku coba durian. Pertama kali aku coba, semua teman-teman, mereka yang kumpul, mereka mau lihat orang bule makan durian. Mereka ambil HP juga, mereka mau videoin, semua gitu teman-teman aku. Aku kalau cium gak suka, tapi masih boleh tahan yang cium yang durian gak apa-apa. Jujur, aku jujur sama kalian. Aku mau coba, aku benar-benar hati murni, aku mau coba durian, aku mau yang coba benar masuk mulut, apa yang terjadi, yang my throat langsung tutup. Aku coba yang enggak, my throat langsung tutup, gak mau terima sama sekali. Badanku langsung tolak yang begitu. Mereka yang ada satu brand tolak angin, ini tolak durian. Gak mau masuk sama sekali. Langsung aku bukan muntah, aku yang spit it out. Itu yang sampai sekarang aku bisa yang rasa gitu. Aku tahu yang feeling, I remember, aku ingat semua yang terjadi dari yang awal itu yang kena bibir aku sampai yang aku harus muntahin. Aku ingat setiap detik. It was something special, I'll say it that way. Sesuatu special. Jadi aku ingat begitu. Now, bisa terjadi yang sesuatu, contoh seperti cerita itu, sesuatu jelek kita ingat. Tapi juga kalau kita datang ke satu restoran dan ada yang makanan enak, kita ingat itu juga. Itu yang sesuatu yang kita bisa ingat, yang sesuatu buruk, yang gak enak sama sekali, tapi yang enak juga kita ingat semua gitu. Untuk kita sebagai gereja yang akhir, when we are all gone, what will people remember about us, about you?
yang Anda sendiri. What will people remember about Pastor Yoksen? Waktu dia sudah tua, sudah mau pensiun, sudah mau yang libur di Bali. Ya Pastor, mau pensiun di Bali ya? Oh, di Jakarta. Makassar ya. Sudah mau pensiun, what will people remember about Pastor Yoksen? About Indra, about Junior, about Pak Robert? What do people remember about us? Itu katanya legacy, warisan. What is the warisan dari gereja ini, dari hidup Anda sendiri? Dan pertanyaan berikut, kita bisa lihat apa yang warisan, what is the legacy kita mau kasih ke generasi berikut. What are we preparing now? Apa yang kita siapin sekarang? Apa yang kita bangun sekarang untuk generasi berikut bisa lanjut? Now, ada beberapa poin dan aku mau sedikit cepat ini karena aku tahu kita ada rencana yang setelah yang ibadah dan ada ketemu orang dan semua gitu. Poin pertama itu aku dapat dari salah satu buku dari seorang namanya Pastor Rick Warren. Dia tulis satu buku namanya Purpose Driven Life. Di dalam buku itu, kalimat pertama dia tulis ini, it's not about you. Buku itu, Purpose Driven Life, itu semua buku itu tentang tujuan hidup Anda sendiri. Tapi dia tulis, tujuan hidup Anda, it's not about you. Itu bukan tentang Anda sendiri. It's not about what you can get, what you can do for yourself, how great your life is. It's about others. It's about loving others. It's about caring for others. Yang begitu. Kita bisa lihat, next slide, ini Yesaya 58 ayat 12. Aku baca bahasa Indonesia di bawah, ada bahasa Indonesia di atas. Those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. Itu yang tugas kita sendiri sebagai gereja. Kita bukan hanya datang untuk dapat, tapi kita mau bangun fondasi, kita mau bangun sesuatu luar biasa untuk generasi berikut bisa bangun di atas itu juga. Yang gereja ini luar biasa, besar banget. It's not for you. It's not for you. This gereja ada untuk princess, ada untuk yang Kristen, ada untuk generasi berikut. Jadi kita bangun sesuatu bukan hanya untuk kita yang enak, ada AC, ada semua gitu. Tapi kita bangun sesuatu di dalam pikiran, ini bisa pakai untuk 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, begitu. So itu yang kita harus nangkap, purpose, tujuan gereja. Yes, God has an individual purpose for you. Ada tujuan hidup yang pribadi untuk Anda sendiri. Tapi itu gak selesai di situ. God wants to do something more. Kalau kita lihat dari yang perjanjian lama, kita lihat yang semua yang ayat-ayat itu, God always says, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Yakub. Abraham, Yisak, dan Yakub. Itu, kita lihat Tuhan, dia Tuhan yang generasi. He's the God of generations. Kalau lihat yang contoh yang salah satu contoh yang di dalam dunia ini, satu organisasi, mereka yang pintar, mereka bukan hanya fokus ke sekarang, apa yang terjadi sekarang, tapi mereka lagi bangun sesuatu untuk next. Ini aku kasih contoh yang kemarin waktu regional conference 2 minggu lalu ya, yang ini salah satu tim bola dari Barcelona. Boleh next slide.
Kalau Barcelona, mereka ada satu program untuk bangun generasi berikut. Setiap tahun mereka ambil 200 anak-anak umur 6 sampai 8. Dan anak-anak itu mereka ajarin cara untuk main bola, yang semua yang gitu. Tapi bukan hanya cara main bola, mereka ajarin yang nilai-nilai. Mereka ajarin yang mereka untuk bangun sesuatu yang lebih bagus. Jadi artinya apa? Yang tim futsal mereka sudah siapin. Mereka gak nunggu yang superstar datang ke mereka. Mereka sudah bangun superstar dari nol. Itu kita harus ada mindset begitu di dalam gereja juga. Kita gak nunggu, contoh, gak nunggu pembicara yang luar biasa datang untuk kasih firman. Kita mulai siapin mereka dari sekarang. Jadi apa yang terjadi? Yang di dalam ruang kids sekarang, siapa yang doa untuk buka yang ibadah kids? Anak-anak. Mulai dari sekarang. Jangan nunggu mereka besar. Kalau kita nunggu mereka besar, mereka sudah tangkap dari dunia. Kita sebagai gereja harus ada hati untuk kita bangun generasi berikut. Now, I know yang kita mungkin pikir, yang ada yang anak TYC di sini, oke, boleh. Mereka pikir, siapa aku bisa bangun? Ya, cari yang adik. Contoh, umur 16, cari yang adik umur 14, 13. Bangunin mereka. Build mereka juga. Ini bukan hanya untuk orang tua ya. Ini satu gereja, kita mau masa depan seperti apa. Kita semua bangun gereja, yang generasi berikut. Amin? Oh, hanya Pastor Dioksen, amin. Amin? Amin. Kita semua. Itu luar biasa, aku suka banget. Cheryl yang ngopi sama yang anak-anak yang praise kemarin ya. Hanya duduk, sharing, dengar hidup mereka. Itu, kita harus ada mindset seperti yang Barcelona. Kita bangun yang generasi berikut. Di dalam konteks ini, we celebrate what God is doing now. Amazing. God is doing something amazing di dalam ibadah ini. God is doing something di dalam hati-hati yang kita semua. Awesome. We celebrate it. Woo! Rayakan yang apa yang Tuhan lakukan sekarang. Tapi di dalam itu kita bangun juga untuk masa depan. We celebrate the present, we build for the future. Itu hati yang gereja ini. We celebrate the present and we build for the future. Now, mungkin kita lagi pikir, oke, bangun generasi berikut, siapa aku? Mungkin itu pikiran kalian sekarang. Siapa aku? Aku belum pastor, aku belum ikut training, aku belum ikut gimana-gimana. Tapi aku mau bilang untuk kita semua, everybody has something to give. You have something you can give. Anda bisa bagi sesuatu untuk generasi berikut, untuk teman-teman yang di bawah kita. Boleh next slide, Mazmur 145 ayat 4. When it comes up, next slide. Mazmur 145 ayat 4. One generation shall praise your works to another. Artinya apa? Apa yang Anda bisa bagi ke generasi berikut? What can you share? What can you give to them? Apa yang kita bisa bagi ke mereka? Kasih kesaksian ke mereka. Kasih kesaksian ke mereka. Boleh aku langsung tunjuk satu orang ya. Pak Hodi, 2 bulan lalu ada care group. Pak Hodi sharing satu kali
Pak Hodi dengar suara Tuhan ya. Pernah gak kesaksian itu ke anak-anak? Pernah. Gitu. Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup Anda, ayo kesaksian itu ke generasi berikut. Sharing what God is doing. Itu yang paling simple. Kalau lihat salah satu contoh, kita next slide, ini yang 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Kita lihat contohnya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap, yang mengajar orang lain. Next slide, kalau kita lihat, ini yang siapa tulis ini? Ini Paulus. Paulus, dia tulis ini. So, kita lihat Paulus. Next slide lagi. Kita lihat dia tulis ke siapa? Engkau dengar daripadaku. Dia tulis itu untuk Timothy. Jadi ada 2 level gitu. Dia sharing ke Timothy. Itu dia bagi sesuatu, dia ajarin sesuatu untuk generasi berikut. Tapi itu gak selesai itu. Itu next slide, kita lihat dia yang Timothy harus sharing ke siapa yang ini. Orang-orang yang dapat dipercayai, faithful, orang setia. Kita harus bagi ke orang-orang yang lain juga. So itu 3 level. Dari Paulus, dia sharing ke Timothy. Dari Timothy, dia sharing ke orang-orang yang setia. Lanjut, next slide. Bukan berhenti di situ, tapi dia yang orang percaya, yang percayai, faithful man, mereka sharing ke siapa? Orang lain. Others. Jadi kita bisa lihat, ini salah satu contoh untuk kita semua, yang mereka semua bagi ke generasi berikut. Semua bagi ke generasi berikut. Itu hati gereja, kita semua bagi. Kita gak harus jadi yang guru sekolah minggu, gak harus jadi yang youth pastor, TYC pastor, gak harus jadi yang core team untuk care group, yang TYC atau apa. Kita semua harus bangun generasi berikut. Ini salah satu contoh. Ada satu orang namanya Susanna Wesley. Nah, Susanna Wesley, dia suami dia pelayanan, tapi sering keluar, dia melayani di luar. Dan dia tinggal di rumah, dia ada 19 anak. Dari 19 anak, hanya 9 yang hidup sampai yang dewasa. Tapi yang dia ada banyak anak artinya. Susanna Wesley, dia orang percaya dan dia benar-benar, dia kasih waktu setiap minggu. Dia kasih waktu one-on-one dengan setiap anak. 9 anak, one-on-one sama mereka. Capek banget. Dia ya ini zaman dulu juga, jadi sebagai istri di dalam rumah, dia harus yang kerjaan ini, masak, ini, itu, semua gitu harus lakukan juga. Tapi dia kasih waktu one-on-one dengan setiap anak dia. Bukan hanya itu, dia bikin yang Bible study. Yang dia ajarin anak-anak, yang semua ayat dia sharing, mereka doa bersama sebagai keluarga, mereka bangun sesuatu sebagai keluarga. Sampai juga dia yang mulai ibadah itu, anak-anak mulai ajak teman-teman juga. Itu ibadah keluarga tapi mulai yang besar-besar gitu juga. Lucunya, yang waktu anak-anak dia sudah gede, yang luar biasa, 2 anak dia, John Wesley sama Charles Wesley, mereka karena sudah ada fondasi yang luar biasa dari ibunya. Apa yang terjadi? Mereka bangun satu revival yang luar biasa, the Methodist Revival. Dan kita bisa lihat yang gereja Methodist ada di seluruh dunia sekarang. Revival itu, dampak itu
yang luar biasa. Tapi mulai dari mana? Dari satu ibu yang benar-benar mengasihi anak, ajaran anak, muridkan anak sendiri. Kita sebagai gereja, ayo kita muridkan yang generasi berikut. Yang luar biasa dari Susanna Wesley, dia gak pernah khotbah di gereja, gak pernah berdiri di panggung sama sekali, gak pernah yang bikin KKR atau apa-apa, tapi hasil dari yang muridkan anak-anak, wah, luar biasa. Dan itu mulai dari satu ibu yang benar-benar mau mengasihi mereka. Poin berikut, kita percaya ini. Seperti yang lagu kita baru nyanyi, dari kemuliaan ke kemuliaan. Ayat itu, from glory to glory. We believe as a church, the best is yet to come. Tuhan lagi lakukan sesuatu luar biasa di dalam gereja ini. But it's nothing to what God is going to do minggu depan, bulan depan, tahun depan. I believe, aku percaya sesuatu luar biasa, lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan sekarang akan terjadi minggu depan. Because God is doing something bigger di dalam generasi berikut. Harapan aku, bukan hanya harapan aku tahu ini, yang rencana Tuhan itu lebih besar dari yang aku, lebih besar dari Pastor Yoksen, lebih besar dari yang kita semua. Jadi kita harus ingat itu. Tuhan lebih besar dari apa yang kita lihat, apa yang kita ingin juga. Karena banyak kali kita lihat ada pendeta-pendeta, ada ego. Dan kalau kita lihat ada satu pertanyaan untuk kita semua. Kalau lihat gereja, apa yang lebih bagus untuk gerejanya? Ini next slide. What is better? Waktu kita sudah pergi, contoh, Pastor Yoksen baru pensiun di Bali, ya, Makassar. Baru pensiun di Makassar, apa yang lebih bagus? Option 1 atau option 2? Option 1, yang Pastor Yoksen pensiun, gereja ada 1,000 orang, tapi setelah 10 tahun yang Pastor Yoksen pensiun, gereja turun jadi 100 orang. Itu pikir, wah, Pastor Yoksen yang hebat, yang hanya Pastor Yoksen bisa bawa yang gereja begitu. Atau opsi kedua itu gereja waktu yang Pastor Yoksen pensiun, gereja ada 100 orang, tapi 10 tahun setelah Pastor Yoksen pensiun, gereja sudah bertumbuh jadi 1,000 orang. Lebih bagus yang mana? Kita mau lihat itu opsi kedua. Banyak kali yang kita sebagai pendeta sedikit ego yang aduh, hanya aku yang bisa. Bukan gitu. We wanna see, aku mau lihat yang generasi berikut bahwa gereja lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan. Amin. So kita harus mulai bangun dari sekarang visinya, hatinya untuk kita semua yang building generasi berikut. Karena legacy itu artinya generasi berikut akan bawa legacy Pastor Yoksen. Yang kalau lihat contohnya, thank you. Next slide. Ini ayatnya Amsal 13 ayat 22. Ini orang yang baik. Sesuai yang Alkitab. Orang baik seperti ini. A good man leaves an inheritance to his children's children. Jadi yang orang baik itu bukan hanya untuk siapin sesuatu untuk anak sendiri. Itu biasa, orang biasa begitu. Orang baik
Mereka bangun sesuatu untuk cucu-cucunya. Jadi kita sebagai gereja, kita harus pikir yang 20 tahun ke depan. Siapa yang kita bangun sekarang, apa yang kita mau kasih ke generasi berikut. Yang anak TYC, apa yang kalian mau kasih ke yang anak yang umur yang 12, anak yang umur 13. Apa yang kita mau bangun untuk mereka bisa lanjut visinya. Seperti kalau kita lihat yang contoh yang lari track. Ada satu lomba namanya relay race. Relay race itu artinya ada 4 orang lari. Orang pertama lari, dia kasih beton ke orang kedua. Orang kedua dia lari, kasih beton. Yang sering kali orang berlari pertama mereka lari cepat, wah hebat. Tapi pas mau kasih beton ke orang kedua, itu jatuh. Mereka kalah. Karena apa? Mereka gak kasih yang benar-benar ke generasi berikut. Orang yang berikut. Jangan yang kita sebagai kota Tondano. Kita hebat, wah luar biasa generasi ini. Kalian di IFGF Tondano, di kota Tondano yang gereja-gereja lagi berapi. Tapi generasi berikut jatuh. Kita lihat itu yang Korea Selatan ya, Indra. Zaman dulu ada revival yang luar biasa. Sekarang ada revival K-pop. Bukan masalah K-pop, K-pop oke juga. Tapi beton yang itu jatuh. Generasi berikut gak catch the fire. Ada satu cerita terakhir sebelum kita mau doa. Ada satu orang namanya David Wilkerson. David Wilkerson, dia masih muda, tapi sudah jadi pendeta. Dia melayani di salah satu desa, bukan desa, kota kecil di Amerika. Di dalam kota itu dia lagi dengar berita di kota New York City ada banyak yang geng yang violent banget. Sampai geng-geng itu mereka bawa yang baseball bat gitu. Mereka yang selalu bawa yang sesuatu untuk berantem. Setiap minggu ada orang meninggal, setiap minggu ada yang berita ini, berantem di sini, berantem di situ. Dan David Wilkerson, dia pikir, dia bukan hanya pikir, dia rasa panggil dari Tuhan. Aku harus bantu generasi yang itu di kota New York City. Dia datang, dan dia gak tahu harus melayani gimana. Dia orang dari kota kecil, datang ke New York City, wah luar biasa, besar banget. Tapi dia hanya datang ke jalan aja, dan cari yang anak-anak nakal, begitu. Dia datang, ada satu geng lagi kumpul di daerah, dia lihat, dia datang. Dia bilang ini, Jesus loves you guys. Yesus mengasihi kalian. Begitu aja. Langsung mereka bilang, jangan datang di sini lagi. Kalau datang lagi, kita akan pukul kamu. Begitu. We're gonna kill you. Dia pulang, minggu berikut dia datang lagi. Dia bilang ini, no matter what you do to me, if you cut me into 1,000 pieces, Yesus masih mengasihi kamu. Apa yang Anda yang mau lakukan ke aku,
nggak masalah. But Jesus loves you. Ada salah satu orang dengar itu dari gengnya. Itu langsung ke hati dia. Ini bukan hanya salah satu orang, ini yang pemimpin gengnya. Namanya Nick Cruz. Boleh next slide. Nick Cruz, dia langsung terima Yesus Kristus jadi juru selamat di situ. Pemimpin geng. Tapi dia tahu ada sesuatu dari Tuhan. Dari waktu itu, David Wilkerson mulai muridkan Nick Cruz. Dan kalau dengar cerita Nick Cruz sekarang, dia sudah bikin KKR di mana-mana. Boleh next slide. Bisa lihat ini salah satu KKR di Ecuador. Dari pemimpin geng, sudah membunuh berapa orang, sampai dia bisa bawa KKR. Itu hanya terjadi karena satu orang berani untuk mengasihi generasi berikut. Satu orang berani untuk mulai langkah di luar comfort zone, zona nyaman. Dia keluar untuk ketemu sama generasi berikut. Satu yang adik, masih muda, untuk sharing ke mereka. It only takes one person. Aku di sini karena ada satu orang percaya sama aku juga. Dia kasih waktu sama aku. Banyak kalian tahu cerita aku, kesaksian aku. Aku anak pendeta tapi aduh, main-main cewek, rokok, minum. Hanya karena satu orang mengasihi aku, ada perubahan. Legacy is not what we leave behind. Legacy itu bukan tentang apa yang kita taruh, itu bukan masa lalu. Generations, legacy, it's not what we build. Program ini, program itu. Legacy itu artinya apa yang kita bangun di dalam gereja generasi berikut. Jadi pertanyaan aku untuk kita semua, Anda niat atau enggak mau mengasihi yang anak-anak TYC, mau mengasihi yang anak kids, mengasihi mereka caranya gimana? Duduk sama mereka, dengar cerita mereka, doa untuk mereka, ajak ngopi, ajak sharing. You're not too old. Ajak satu orang yang 5 tahun di bawah kamu. Ajak ngopi. Ajak anak-anak. Dating sama anak-anak. Itu harapan aku untuk Tondano. Kita akan lihat generasi berikut. Kita akan lihat Christine, Nicole, Indra, Judah, Bethel, Paula. Mereka akan bawa gereja ini to the next level. Amin. Siap Nicole? Nicole baru amin. So, aku siap. Mereka akan bawa gereja ini to the next level. So let's start building them now. Mulai bangun mereka sekarang. Amin. Mari kita doa.
Oh, thank you, Jesus. Lord, we love you. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih Yesus untuk semua yang ada di sini. Aku doa untuk yang tadi yang firman itu bukan hanya firman, itu hati Engkau Tuhan. Your heart is to build people. So pakai kita Tuhan. Dari setiap orang, dari kecil sampai yang tua. Kita semua bangun generasi berikut. Mungkin itu hanya teman-teman berapa tahun di bawah kita. Gak apa-apa. Kita semua bangun generasi berikut. Kita semua ada hati untuk sesuatu yang lebih bagus terjadi. Greater glory, greater miracles, greater things will happen. Dan aku mau doa. Aku gak tahu setiap hati di sini. Aku gak tahu situasi di dalam pikiran. Tapi ini waktunya. Kalau belum terima Yesus Kristus jadi juru selamat. Kalau belum berserah hidup sama Tuhan. Kalau Anda seperti Nick Cruz, masih jauh dari Tuhan. I'm here to tell you, Jesus loves you. Yesus, dia mengasihi Anda. He loves you so much. Even with all the mistakes and all the problems, Jesus loves you. Ini waktunya. Kalau mau berserah sama Tuhan, this is it. This is the moment. Untuk terima Yesus Kristus jadi juru selamat. Say, Jesus, I need you. Yesus, aku butuh Engkau. Aku terima Engkau jadi juru selamat. Untuk raja di atas hidupku. You are the king of my life. I surrender. Aku berserah sama Engkau, Tuhan. We thank you. Thank you, Jesus. Karena Engkau mati di salib untuk kita. Dan bangkit. Jadi kita ada harapan untuk masa depan. Dan aku doa untuk setiap jemaat di sini. Kita niat untuk kasih waktu sama generasi berikut. Kita semua niat untuk doa untuk generasi berikut. Kita semua niat untuk duduk dan dengar cerita mereka. Untuk kasih nasihat untuk mereka. To love them and to care for them. Di dalam semua proses. We thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Karena Engkau yang baik. Engkau yang baik. We thank you. Di dalam nama Yesus Kristus.